Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BMC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Sobat, saya baru saja mendapatkan pusaka. Nah, ini bisa dikatakan sesuatu yang fenomenal ya. Ini kalau boleh bilang, ini adalah salah satu dari jenis pamor yang saya cari sebenarnya ini, sobat. Dan alhamdulillah kemarin itu saya berhasil memaharinya. Jadi gini, pusaka ini sebenarnya sudah lama saya incar di orangnya, di teman saya itu. Nah, dan juga sudah ada yang peminat lain gitu loh, peminat lain yang ingin memaharinya. Tapi gini, waktu itu memang beliau bisa dikatakan untuk nominal maharnya bisa dikatakan sangat tinggi gitu. Jadi saya waduh, ini nggak mencukupi nih saya gitu. Akhirnya terus kemarin beliau menghubungi saya, "Mas, masih berminat nggak dengan pusaka ini?" kata gitu. Ya nggak apa-apa berminat. Akhirnya terus sama beliau dibuka lagi maharnya, mahar lain gitu. Akhirnya terus sepakat, alhamdulillah saya berhasil memboyongnya, sobat. Ini sangat luar biasa sekali. Dan juga gini, mungkin Anda ada yang percaya ya bahwasanya wah, pusaka ini bisa dipakai sebagai sebuah piranti yang kayak gini itu. Kayak gini, sobat. Kemarin itu juga ada yang bertanya kepada saya bahwasanya, "Mas, saya ini berdagang," katanya gitu. "Ada nggak piranti untuk agar dagangan saya itu laris?" Jadi seperti itu. Jadi memang gini, biar nggak salah ini ya, biar nggak salah persepsi bahwasanya memang segala sesuatu, entah itu rezeki ataupun juga yang lainnya, itu adalah bersumber dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tetapi sobat, kita juga diwajibkan untuk ikhtiar. Ikhtiar kita apa? Yaitu berusaha dan juga berdoa. Salah satu dari bentuk doa kita itu adalah kita memiliki tosan aji, karena dibalik dari wujud tosan aji ini ternyata adalah mempunyai sebuah doa, sebuah filosofi tentang kehidupan kita, apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan di dalam hidup kita ini untuk menggapai keridhaan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi Anda jangan salah persepsi ya. Jadi gini, untuk di pusaka ini, sobat, untuk di pamornya, nah, saya kasih bocoran saja, pamornya adalah pamor Lawe Saukel. Pusaka ini adalah pusaka yang saya cari. Ada yang bilang bahwasanya pamor Lawe Saukel itu adalah pusaka pemilih. Seperti itu. Tapi kalau untuk saya ya memang untuk pemilih, tapi memilih yang bisa memaharinya. Oke. Ada yang meyakini bahwasanya pamor Lawe Saukel itu kan bentuknya seperti benang yang diurai, bahwasanya apabila pemiliknya itu memiliki permasalahan yang ruwet, yang pelik, nah itu biar bisa menemui titik terang dengan adanya ikhtiar atau dengan adanya wasilah doa dari pamor Lawe Saukel seperti ini. Karena apa? Karena pusaka di babar itu pasti dijalani dengan laku tirakat yang tidak mudah. Doa-doa yang disematkan kepada pusaka agar pusaka ini nantinya bermanfaat bagi sang pemesannya. Itu seperti itu. Oke, sobat, kita akan melihat dari keterangan dulu di sini. Saya aja untuk melihat dari keterangan di buku Ensiklopedia tentang Lawe Setukel. Nah, ini bentuknya seperti ini. Di sini Lawe Setukel atau benang saukel atau Lawe Saukel adalah salah satu bentuk pola pamor. Bentuk gambaran pamor yang tergolong pamor puntiran ini menyerupai gulungan benang yang lepas. Nah, sebagian pencinta keris percaya bahwa tuah pamor Lawe Saukel adalah untuk menangkal serangan guna-guna, dan tidak setiap orang merasa cocok bila memiliki keris dengan pamor ini, karena Lawe Saukel tergolong pamor pemilih. Nah, itu tadi, kalau untuk saya adalah memilih yang kuat untuk memaharinya, karena pusaka ini, sobat, adalah pusaka langka. Jadi pamor ini adalah pamor langka yang banyak sekali kolektor itu mencarinya. Nah, itu seperti itu. Di antara pamor puntiran Lawe Saukel tergolong pamor yang paling mudah dibuat. Nah, seperti ini. Ini adalah pamor Lawe Saukel menurut keterangan di buku Ensiklopedia Keris. Nah, kita akan melihat di buku pamor. Nah, jika di antara sobat ini ada yang sudah memiliki buku pamor, silahkan dilihat untuk di keterangan tentang Lawe Saukel. Biasa disebut benang Saukel atau saukel, sepintas memang mirip benang yang diurai dari gulungannya. Keris ini cocok untuk polisi. Nah, cocok untuk polisi, militer, atau pekerja lapangan. Banyak yang menganggap keris ini bisa menolak guna-guna dan keris ini tergolong pemilih. Nah, jadi di keterangan di sini kedua-duanya menyebutkan tentang keris ini atau pamor ini tergolong pemilih, sobat. Tapi untuk saya itu saja. Itu tadi saya kembalikan bahwanya memang pemilih
yaitu memilih orang yang berani untuk memaharinya. Karena pusaka ini sangat bisa dikatakan banyak diburu oleh para kolektor karena memang keberadaannya sangatlah langka. Nah, seperti apa sih wujudnya? Kita akan mereviewnya bersama-sama. Baik Sobat PMC, kita akan melanjutkan untuk mereview dari pusakanya dan sekaligus nanti akan saya tambahkan tentang keterangan dari Pamor Lawe Saukel, yang mana tadi kan saya sudah bilang bahwasanya untuk di Pamor Lawe Saukel itu ada juga yang meyakini bahwasanya untuk di esoteri tuahnya bukan serta-merta untuk cocok untuk kalangan militer saja atau kepolisian, tapi juga untuk orang-orang biasa juga yang memiliki masalah ruwet atau masalah yang sedang dihadapi itu pelik gitu loh, agar cepat menemui titik terang. Nah, salah satu dari filosofinya itu seperti itu sobat, atau salah satu dari tuahnya itu seperti itu. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya. Dan pusaka ini sobat, ini baru saja saya dapatkan. Ini baru saja saya dapatkan. Pusaka ini sudah saya taksir begitu lama sebenarnya. Mulai dari yang masih kotor, belum diwarangi, sampai sudah diwarangi oleh pemiliknya. Nah, seperti itu. Jadi memang saya itu seakan-akan kayak diiming-imingi oleh teman saya itu yang pemilik pusaka ini. Ya, saya memang kepingin waktu itu, tapi apalah daya. Budgetnya tidak mencukupi. Oke sobat, ini adalah warangkanya. Kalau Anda melihat seperti ini, tampilan dari warangkanya biasa saja. Karena mungkin ini hanya digosok sendiri mungkin sama teman saya, jadi dicoba untuk dibersihkan sendiri. Itulah kenapa kalau untuk saya hal-hal seperti ini akan saya serahkan kepada ahlinya, karena kalau garapan kita gitu kayaknya kurang maksimal ya. Contohnya seperti ini, memang kesannya memang sudah bersih, tapi kalau untuk saya masih belum masuk lah. Nah, untuk di ini pendoknya dia memakai pendok bunton, nggak tahu ini motifnya motif apa, ini sederhana banget. Nah, ini pasti nanti akan kemungkinan besar akan saya ganti sobat, karena pendoknya sudah bolong kayak gini nih. Ini sebenarnya adalah pendok lawasan ini, tapi karena sudah tidak layak kayak gini ya akan saya ganti nih. Mungkin nanti warangkanya tak ganti, tak buatkan warangka baru yang bagus. Oke, kita akan melihat. Nah, ini sobat, ini adalah wujud dari pusakanya yang saya katakan tadi, bahwasanya ini adalah pamornya, Pamor Lawe Saukel di dalam dapur sempaner. Nah, dapur sempaner seperti ini. Nah, coba Anda amati untuk di pamornya. Nah, ini sama teman saya sudah diwarangi, tetapi kayaknya warangannya ini tidak maksimal, jadi kurang tua. Akhirnya terus menampilkan dari pamornya itu kurang muncul di warangannya, agak dadi. Kalau untuk saya ini mungkin nanti akan diwarangi ulang saja, atau mungkin dibiarkan saja, nggak apa-apa lah. Nah, saya suka dengan ini pamornya, karena pamor ini memang yang saya cari sobat, yaitu Pamor Lawe Saukel. Sebenarnya ada dua, yang mana di dalam pengetahuan Tosan Aji itu katanya adalah pamor pemilih. Yang pertama adalah pamor buntel mayit, yang kedua adalah Pamor Lawe Saukel. Saya masih mencari pamor buntel mayit ini sobat, mau tak jadikan sebagai koleksi pribadi, dan ini pun juga nanti kemungkinan besar mungkin akan saya jadikan koleksi pribadi. Jadi mungkin seperti itu, tapi nggak tahu lagi lah nanti kalau ada yang ini. Biasanya itu penonton, Mas itu tak mahari segini gitu, akhirnya terus ini goyang. Oke sobat, saya akan sedikit bacakan tentang filosofi dan juga tuah dari Pamor Lawe Saukel itu seperti apa, sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama mengenal dunia Tosan Aji sobat. Pamor Lawe Saukel. Pamor Lawe Saukel ini tergolong langka dan banyak dicari oleh kolektor yang percaya pada esoteri. Bentuk pamor ini seperti gulungan benang yang terlepas atau terurai. Nah, seperti gulungan benang yang diurai. Tuah Pamor Lawe Saukel ini diyakini dapat membantu pemiliknya ini menguraikan masalah atau problematika hidup yang ruwet.
Oke, Sobat BMC, kita lanjutkan lagi setelah videonya terpotong, mohon maaf sekali. Kita lanjutkan untuk di Tuah Pamor Lawe Saukel. Jadi Tuah Pamor Lawe Saukel ini diyakini dapat membantu pemiliknya menguraikan masalah atau problematika hidup yang ruwet agar menemukan titik terang. Selain itu juga tuahnya untuk menangkal guna-guna, karena konon dalam proses tempanya pusaka dengan Pamor Lawe Saukel ini dibabar dengan mantra-mantra khusus seperti mantra Kalacakra. Selain itu juga pamor ini merupakan simbolisasi sebuah ruatan atau tolak balak untuk sarana keselamatan seperti tradisi masyarakat Jawa zaman dulu. Jadi bisa bisa dikatakan bahwasanya mungkin di dalam pembabaran pusaka ini memang sangat istimewa, sangat spesial sekali. Bahkan di sini saya menemukan sebuah artikel bahwasanya pembabaran dengan pamor pusaka Lawe Saukel ini juga dibabar dengan mantra-mantra khusus seperti mantra Kalacakra. Yaitu tadi intinya mungkin pertama mungkin bisa dipakai sebagai sebuah ageman atau piandel, kedua bisa dijadikan sebagai sebuah bentuk ruatan pemiliknya, itu seperti itu. Nah, ini adalah pamor yang saya dambakan dan saya idamkan, akhirnya berhasil saya boyong ke galeri saya, sobat. Jadi gini, saya juga punya pengalaman. Kemarin tuh teman saya ini punya teman gitu di satu daerah juga punya Pamor Lawe Saukel waktu itu. Nah, hanya saja saya kalah cepat dengan seseorang, akhirnya terus termahar. Jadi wah, gagal ini saya mendapatkan Pamor Lawe Saukel. Dan alhamdulillah nggak tahu kenapa kemarin tuh teman saya yang ini dia itu menawarkan, "Mas, yang ini saya maharkan, saya lagi butuh biaya," katanya gitu. Tak lihat, wah ini yang kemarin gitu, ternyata sudah diwarangi. Karena waktu itu saya tahunya itu belum diwarangi, sobat. Jadi belum diwarangi, ternyata ini kemarin ditunjukkan kepada saya sudah dalam keadaan diwarangi. Akhirnya terus alhamdulillah saya berhasil untuk memaharinya. Ini adalah salah satu dari pamor dambaan saya, sobat. Bukan berarti saya ini sekarang sedang menghadapi problematika hidup yang ruwet, bukan. Karena ini adalah saya itu gini, ada semacam kayak feeling, ada semacam kayak di dalam hati itu, kerenteknya hati untuk mengumpulkan atau mencari Pamor Lawe Saukel. Nah gitu. Dan juga pamor buntel mayit, itu adalah pamor-pamor yang ada yang bilang bahwasanya pemilih, tapi untuk saya nggak tahu kenapa saya kok pengen banget gitu loh. Bahkan banyak loh ya di antara para kolektor itu yang memiliki pusaka dengan pamor-pamor yang pemilih. Itu seperti itu. Nah, coba kita amati bersama-sama nih, sobat. Ini adalah bentuk dari pamornya. Saya sangat senang banget dengan pamor ini. Ini berarti sebuah mimpi yang menjadi kenyataan. Saya berhasil memboyong dari salah satu pusaka dengan dapur sempaner. Pamornya adalah Pamor Lawe Saukel atau Lawe Setukel. Nah, jika di antara sobat ini ada yang mempunyai pamor seperti ini, nah selamat, Anda sedang memiliki pamor yang istimewa, yang mana pamor ini termasuk pamor langka, sobat. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, saya tidak akan bosan untuk selalu mengajak Anda untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Orang Jawa jangan sampai hilang Jawanya. Orang Nusantara harus berani untuk memiliki pusaka. Sekali lagi, apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.